Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kas dan investasi jangka pendek. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih apa itu kas? Saya jelasin sedikit ya. Jadi, kas adalah aktiva yang sifatnya sangat liquid, memiliki jangka waktu yang pendek, dan sangat mudah dijadikan cash dalam jumlah tertentu. Teman-teman udah pada tahu nggak nih yang termasuk kas apa aja? Aku kasih tahu ya. Yang pertama ada uang tunai, uang logam, cek, dan masih banyak lainnya. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata ada banyak bentuk-bentuk kecurangan kas, salah satunya check kiting. Ilustrasinya seperti ini. Pada hari Senin, Pak Rifki menyetorkan cek senilai 20 juta rupiah dari rekening A ke rekening B. Kemudian, ia segera menyetorkan cek senilai 20 juta rupiah dari rekening B ke rekening A. Nah, pada hari Selasa, Pak Rifki kembali melakukan penyetoran lainnya. Nah, pada hari Rabu, satu bank mengumpulkan uangnya dari rekening A, sementara bank lain mengumpulkan uangnya dari rekening B. Namun ternyata tidak ada uang di kedua rekening tersebut. Yang terjadi hanyalah serangkaian transfer dana yang diduga terjadi bolak-balik antara kedua rekening tersebut. Berikut contoh penerimaan kas dan jurnalnya. Yang pertama, Indah menyetorkan kas sebesar 50 juta sebagai modal awal untuk membuka usahanya. Jurnalnya, kas sebesar 50 juta di debit dan modal di bagian akun lain-lain sebesar 50 juta di kredit. Contoh selanjutnya, Indah menjual barang dagangannya ke toko stroberi 5 juta secara tunai. Jurnalnya, kas 5 juta di debit dan penjualan sebesar 5 juta di kredit. Contoh selanjutnya, Indah menerima pelunasan piutang dari toko stroberi sebesar 7 juta. Jurnalnya, kas 7 juta di debit dan piutang 7 juta di kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu kas kecil atau petty cash. Jadi, kas kecil adalah sejumlah dana yang dibuat khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Biar teman-teman lebih paham mengenai petty cash, saya akan memberikan satu ilustrasi. Nah, misalnya teman-teman mau buka usaha. Pas teman-teman buka, teman-teman menyetorkan dana sebesar 700 juta ke usaha teman-teman. Ternyata di berangkas itu cuma muat 500 juta. Jadi teman-teman inisiatif buat simpan 500 jutanya di berangkas dan 200 jutanya di bank. Besoknya teman-teman ternyata mau bayar listrik nih, sebesar 200.000 lah ya. Nah, teman-teman buka tuh berangkasnya, ambil 200.000 terus bayar listrik. Nah, 1 jam kemudian ternyata teman-teman mau bayar jasa kirim. Jadi teman-teman buka lagi tuh berangkas, ambil 100.000 untuk bayar jasa kirim. Nah, kalau dipikir-pikir kan repot begitu. Jadi teman-teman inisiatif lagi ngambil 5 juta, lalu disimpan di lemari. Nah, uang yang di lemari inilah yang disebut dengan kas kecil, sedangkan uang di berangkas disebut dengan kas besar, sedangkan uang di bank disebut sebagai kas di bank. Ada dua metode pencatatan kas kecil. Yang pertama, metode tetap, yaitu metode yang dimana mengusahakan nilai kas kecil selalu pada nilai tetap. Yang kedua, ada metode fluktuasi, di mana nilai kas kecilnya bisa berubah-ubah. Ilustrasinya seperti berikut. Rifki bekerja di PT Putra, sedangkan Indah bekerja di PT Pratama. Mereka berdua bertugas mengelola dana kas kecil termasuk pencatatannya. Diasumsikan kedua perusahaan memiliki rincian pencatatan yang sama. Rinciannya seperti yang di samping ini. Rifki mencatat menggunakan metode fluktuasi yang dimana metode ini dicatat setiap adanya transaksi. Indah sendiri mencatat menggunakan metode impros yang dimana pencatatan hanya dilakukan pada saat pengisian kembali kas kecil.